Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pada kesempatan yang bahagia ini, mari kita menilai, mari kita menghitung kembali amal yang sudah kita lakukan. Islam berbeda dengan pemikiran-pemikiran manusia dalam pengertian kalau kita melihat filsuf René Descartes yang mengatakan cogito ergo sum. Saya berpikir, karena itu saya ada. Sedangkan kalau dalam Islam kita tidak bisa menggunakan istilah itu. Yang tepat kita lakukan adalah saya bekerja, karena itu saya ada. Mengapa bekerja, berbuat sesuatu ini merupakan identitas ciri dari manusia itu sendiri? Karena manusia adalah diperhitungkan, dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala amal perbuatannya. Oleh karena itu, kalau kita banyak amal dan amal itu adalah amal soleh, maka Allah akan mengganti dengan pahala yang lebih baik daripada yang kita lakukan. Oleh karena itu, marilah kita menghimpun sebanyak-banyak amal untuk bekal kehidupan kita di akhirat nanti. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Man amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal soleh, baik dia laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia dalam keadaan iman kepada Allah, maka Allah akan memberikan kehidupan yang lebih baik dan akan memberikan pahala dari apa yang dia kerjakan yang lebih baik daripada yang dia kerjakan. Dengan demikian kita ketahui bahwasanya amal perbuatan dalam Islam bukan hanya sekedar banyak amal, tetapi harus amal perbuatan yang soleh, yang baik, yang dibenarkan dan diperintahkan oleh Islam. Karena itu kalau amal perbuatan itu tidak mempunyai nilai pahala, tidak berkah, tidak bermanfaat, maka amal perbuatan itu akan sia-sia karena tidak punya nilai ukhrawi. Karena itu sebagai seorang yang beriman harus bisa membuktikan amal perbuatan nyata yang mendukung keimanan itu. Iman saja tidak cukup. Tidak cukup sebagai modal, yaitu untuk bekal di akhirat nanti, untuk memperkuat iman kita, agar supaya kita benar-benar istiqomah dengan iman itu, maka kita harus mewujudkan sebanyak-banyaknya amal soleh. Lalu apa amal soleh itu? Amal soleh adalah al-amal al-muttabi' bi kitabillah wa bi sunnati rasulillah. Jadi standarnya sudah jelas, ukurannya sudah jelas. Amal soleh adalah amal yang mengikuti tuntunan petunjuk Allah dan Rasulnya. Berarti mempunyai kriteria, mempunyai nilai, ya, dari amal itu adalah amal yang benar, bukan menurut manusia, tapi menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin banyak amal kebajikan yang kita lakukan, semakin banyak amal soleh yang kita lakukan, maka itu berarti kita akan mempunyai tabungan akhirat yang tidak bernilai harganya diukur daripada kehidupan yang ada di muka bumi ini. Itulah sebabnya, maka sesungguhnya kita dalam dunia ini adalah dalam ujian. Siapa yang paling baik amal solehnya? Bukan bekerja saja,
Tetapi amal soleh, amal yang diperintahkan oleh Allah, amal yang punya nilai pahala, semakin banyak amal yang kita lakukan, apa itu yang berkaitan dengan hablum minallah, yaitu nilai ibadah, atau hablum minan nas, yang terkait dengan muamalah, muasarah. Karena itu kita harus menggunakan ada hablum minallah, hablum minan nas, hablum minal alam. Ketiga ini harus kita fungsikan sebaik-baiknya. Bagaimana kita menunjukkan ketundukan, kepatuhan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dimulai dengan beriman lebih dahulu. Kemudian kita wujudkan iman kita itu, kita perkuat dasar iman kita itu dengan amal soleh. Bagaimana kita melakukan amal soleh terhadap sesama manusia? Ya, kita melakukan ta'awun. Kita melakukan tolong-menolong. Sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri, memerlukan bantuan pertolongan orang lain. Kesadaran akan memerlukan bantuan orang lain itulah kita harus bersedia menolong orang lain di saat orang lain memerlukan bantuan kita. Dan kita juga bersyukur kalau ada teman yang mau menolong, mau membantu kita untuk kepentingan, untuk keperluan tugas-tugas kita seharian. Tidak ada manusia yang sempurna. Tidak ada manusia yang merasa cukup dengan dirinya sendiri dalam hidup ini. Semakin dia lama hidup, semakin memerlukan bantuan orang lain. Apalagi usia sangat terbatas. Kehidupan ini adalah pasang surut. Kehidupan ini adalah ada masa jaya, ada masa pertumbuhan, tapi ada masa penurunan, di mana manusia mempunyai keterbatasan dalam kehidupan ini. Tetapi dengan adanya ta'awun, saling tolong menolong di antara kita, itu akan bisa meringankan beban kita, bisa memudahkan kita dalam melakukan tugas-tugas kita. Sehingga saling tolong menolong, bantu membantu ini merupakan suatu kebutuhan dalam hidup yang harus disadari oleh umat manusia. Karena pada dasarnya kita tidak mampu mengatasi semua persoalan, semua apa yang kita hadapi tanpa bantuan orang lain. Nah, kesadaran untuk saling membantu, kesadaran untuk saling mengisi, membagi adalah suatu sifat yang fitri, sifat yang asli dari manusia itu sendiri. Kalau kita tidak mampu melakukan pekerjaan kita, kita bisa dibantu oleh orang terdekat ya, keluarga kita, anak kita, saudara dekat kita. Sehingga apa yang kita rasakan berat akan terasa ringan dalam kehidupan ini. Sehingga kehidupan ini bukan semata-mata merupakan beban, ya, tetapi bagaimana kita bisa mensiasati, yaitu tugas-tugas dalam kehidupan sehari-hari ini ringan, tidak memberatkan, tapi kesadaran kita memerlukan orang lain, memerlukan teman, memerlukan sahabat untuk saling tolong menolong di antara kita. Kalau kita sudah menyadari bahwasanya apa yang kita lakukan itu adalah pekerjaan-pekerjaan yang berat, dan kita tidak mampu melakukan dengan baik-baiknya tanpa orang lain, maka kita harus bersedia dan mau menolong orang lain jika orang lain itu perlu bantuan. Demikian saya kira yang perlu bisa kami sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan bisa berjumpa kembali dalam kesempatan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.